Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pertama kita tentang metode penelitian. Kita bicara tentang konsep dasar dari metode penelitian, khususnya di bidang manajemen. Nanti arahnya kepada manajemen SDM. Untuk materi ini saya bagi dengan durasi 10 menit, ya. Sehingga nanti mungkin di satu video hanya berisi 3-4 slide. Baik, kita mulai. Bagaimana metode penelitian di bidang manajemen, atau kita bicara secara umum tentang metode penelitian. Seorang peneliti itu mengawali penelitiannya dari adanya sebuah masalah. Masalah itu berarti apa yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, di sini peneliti melihat adanya penyimpangan, adanya ketidakberesan pada sebuah fenomena, pada sebuah lingkungan, pada sebuah kelompok misalkan. Sehingga dia ingin melihat, ingin memahami sebenarnya. Kalau peneliti ingin memahami dari permasalahan itu, yang akhirnya dia ingin mencari jawaban dari permasalahan tersebut. Nah, masalah yang kemudian dilihat dan kemudian ingin mencari jawaban dari permasalahan itu, peneliti akan mencari data-data yang bisa membuktikan, menguatkan bahwa fenomena itu, ketidakberesan itu bisa diterima atau tidak. Sehingga di sini, metode penelitian di sini yang dilakukan adalah cara-cara secara ilmiah. Contohnya misalkan, jika ada siswa SMA yang ingin menghadapi atau yang mau menghadapi ujian nasional, maka langkah yang dilakukan adalah dia mengikuti sebuah kursus atau bimbingan secara intensif. Kemudian dia juga selalu meluangkan waktunya 50% dalam sehari dia habiskan untuk mempelajari soal-soal yang diberikan oleh sekolah maupun lembaga bimbingannya. Nah, kemudian ternyata setelah itu dilakukan selama 6 bulan, hasil ujian akhirnya, ujian nasionalnya, satu kelas dengan treatment yang sama, itu hasilnya jauh di bawah harapan. Artinya, katakanlah di sini mungkin nilainya jelek atau di bawah rata-rata. Itu kan berarti ada, peneliti melihat ada ketidakberesan, ada penyimpangan. Ya, ada penyimpangan. Ini kenapa seperti ini? Tapi itu yang dilihat adalah yang logis. Jangan-jangan ada salah dalam memberikan materi. Nah, itu logis. Yang tidak logis bagaimana? Misalkan, dia sudah melakukan bimbingan, dia sudah belajar terus, tapi suatu ketika sebelum dia ujian, dia duduk di bawah pohon rindang di belakang sekolah. Nah, setelah dari pohon itu, dia ikut ujian, maka ujiannya nilainya jadi jelek. Nah, itu kan nggak logis. Apa hubungannya duduk di bawah pohon dengan ujian? Nah, itu bukan penelitian ilmiah. Tidak masuk pada di metode penelitian. Sehingga di sini metode penelitian itu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu atau dengan tujuan tertentu. Di sini kita lihat di pengertian metode penelitian ini ada 3 keyword, ada 3 kata kunci yang bisa kita lihat, yaitu cara ilmiah, data, dan tujuan penelitian. Cara ilmiah dikatakan ilmiah jika dia rasional. Artinya bisa diterima oleh akal sehat, bisa dilakukan oleh panca indera manusia. Ya, itu rasional. Kemudian yang kedua, dikatakan ilmiah jika empiris. Artinya empiris itu dia bisa terbukti pada masyarakat, pada lingkungan yang bisa teramati.
yaitu empiris, yang bisa diamati. Kemudian yang ketiga adalah sistematis. Sistematis itu ada langkah-langkah yang dilakukan, yang terstruktur. Jadi tidak kemudian tidak berpola, tapi ada langkah-langkah yang dilakukan. Itu cara ilmiah. Yang kedua adalah data. Yang dicari data di sini oleh peneliti adalah data yang valid. Valid artinya tepat. Misalkan data dari sebuah kelas gitu ya. Misalkan mahasiswa di sini ada satu kelas ini ada 43. Realnya 43. Tapi kemudian data yang ada di sistem informasi itu ada 45. Berarti data ini tidak tepat, tidak valid. Kenapa? Karena real yang ada di kelas ini hanya 43. Nah, nanti dicari, kenapa kok di sistem ada 45? Kata, oh 2 orang itu adalah ikut kelas lain atau sudah tidak aktif lagi. Itu valid. Yang kedua adalah reliable. Reliable itu konsisten, bahwa data saat ini kelas ini ada 43. Minggu depan ya tetap 43, minggu depannya lagi ya 43. Nah, itu reliable. Tapi ingat, data reliable belum tentu valid ya. Jadi tadi datanya 43 di sistem 53. Nah, apakah kemudian 53 terus ini konsisten tapi kan tidak valid. Yang ketiga adalah objektif. Objektif itu bisa diterima oleh semua orang atau bisa mempunyai makna yang sama dari banyak pihak. Itu objektif. Jadi tidak hanya dari satu orang saja, satu pihak saja. Ya. Itu datanya bisa diartikan. Artinya kalau misalkan dia pakai baju apa? Oke, dia pakai baju putih, berarti itu seragam. Oke, yang lain mengatakan juga sama. Ya. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah tujuan penelitian. Bahwa tujuan penelitian itu adalah yang pertama mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah objek, sebuah kondisi, sebuah keadaan, sebuah proses. Dia ingin menggambarkan bagaimana proses terjadinya gerhana. Yang kedua adalah membuktikan. Membuktikan di sini tujuan penelitian ingin membuktikan bahwa teori yang mengatakan jika kompensasi dinaikkan maka kinerja akan semakin bagus itu mau dibuktikan benar atau tidak. Yang ketiga adalah mengembangkan. Peneliti ingin mengembangkan sebuah teori. Misalkan pengelolaan SDM di sebuah organisasi. Dia akan mengembangkan bagaimana pengelolaan SDM jika di sebuah organisasi publik atau kemasyarakatan. Apakah sama? Apakah ini sama yang dilakukan, teori yang dilakukan di sebuah industri bisnis atau organisasi bisnis? Itu pengembangan. Nah, yang keempat yaitu menemukan, bahwa di sini peneliti ingin menemukan jawaban dari adanya permasalahan tadi. Yang terakhir memang adalah menemukan jawaban, menemukan strategi yang harus dilakukan untuk menjawab sebuah masalah. Baik, ini di 10 menit pertama dari materi kita. Kita bertemu lagi, lanjutkan di video di sesi yang kedua. Terima kasih.